buka sama-sama Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Satu ya. Kedua, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, atau dalam satu terjemahan yang lain yang mendekati makna aslinya, bahwa Allah adalah upah bagi orang-orang yang sungguh mencari Dia. Ya, jadi ada kata sungguh mencari Dia. Nah, saudara, camkan ini ayat ini sering kita baca, tapi saya sekarang mau kombinasikan dengan beberapa ayat. Dengan iman, kita harus percaya bahwa Allah ada dan Allah menjadi upah bagi kita. Ya, keep in mind. Sekarang kita buka Roma pasal 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita. Jadi oleh iman kita hidup dalam damai sejahtera. Tadi oleh iman kita mendapatkan upah. Sudah lihat ada sesuatu yang berkaitan. Ayat 2. Dan oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Sekarang muncul lagi oleh iman kepada kasih karunia. Jadi kalau ayat 1, oleh iman kita hidup dalam damai sejahtera, oleh iman kita masuk dalam kasih karunia, maka definisi kasih karunia yang Alkitab berikan kepada kita adalah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kalau kita kaitkan dengan Ibrani pasal 11 ayat 6, kasih karunia adalah kita mendapat upah. Iman itu hanya mengakses satu jalan. Yang pertama hidup dalam damai sejahtera, juga hidup dalam kasih karunia, juga mendapat upah. Nah, di dalam kasih karunia ini kita berdiri bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita bilang kita beriman, kita tidak boleh lepas dari upah. Karena kita beriman tanpa upah itu bukan iman yang penuh, tetapi kita masih kurang dalam hal ini. Terus apa itu upah? Upah itu adalah Allah memanifestasikan dirinya kepada kita satu kehidupan di mana Allah mengajar kita. Kita tidak usah buka ayatnya di Titus. Ya. Kasih karunia mengajar kita. Jadi kalau kita diajar oleh Allah di dalam kasih karunia adalah hidup dalam damai sejahtera. Kita diajar oleh seseorang, maka kita akan menjadi seperti orang yang mengajar. Nah sekarang beberapa saudara-saudara kita yang menyatakan dirinya aliran grace, ya masih stay di dalam pengenalan tanpa aktif, jadi diam saja gitu ya. Misalnya dikatakan kita sangat dikasihi Tuhan. Atau misalnya, yang penting adalah Tuhan mengasihi kita, bukan kita mengasihi Tuhan. Yang penting adalah kasih Tuhan kepada kita, bukan kasih kita kepada Tuhan. Sudah tahu bahwa itu adalah half truth, dan itu menuju kepada error. Karena yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Itu kasih yang sama sekali. Kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk membuat Tuhan lebih mengasihi kita. Setuju ya? Apapun yang kita buat tidak akan, Allah mengasihi semua manusia. Termasuk mereka yang membenci gereja Tuhan. Dikasih Allah sama. Tapi ada kasih lain yang di Yohanes 14 ayat 21. Kasih yang termanifestasi, ini yang harus kita lakukan. Barang siapa memegang perintahku, atau dalam versi King James, barang siapa yang memiliki perintahku dan menyimpannya, melakukan itu menyimpannya, dialah yang mengasihi aku. Ini definisi mengasihi Tuhan. Dan barang siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ini yang disebut upah. Kalau kita hanya stay di kasih yang pertama, yang umum pada semua manusia, kita akan rugi, saudara. Karena ternyata ada kasih yang dimanifestasikan, di mana kita mengalami Allah dalam kehidupan kita. Itu adalah kasih yang Allah ingin kita miliki. Nah, upah itu sendiri adalah Roh Kudus atau Allah sendiri, Roh Allah sendiri. Saudara mungkin dengar sekarang lagi gunjang-ganjing soal Yesus bukan juru selamat, Yesus
Ada di bawah Bapak, sudah dengar ya. Sekarang jadi banyak gembala-gembala yang membahas pendeta lain, karena pendeta ini bikin blunder dalam statementnya gitu. Yang sebetulnya kalau saya lihat ada nilai kebenarannya, cuma mungkin menyampaikannya salah. Sehingga ini menjadi gunjang-ganjing, yang korban jemaat. Jemaat jadi nonton gitu ya, menonton ini yang ini bicarakan apa, ini bicarakan ini. Tidak ada sesuatu yang membangun dalam dirinya, karena pendetanya sibuk saling membicarakan. Yang satu bilang, Yesus itu bukan juru selamat. Juru selamat sejati adalah Allah Bapa, Yahweh. Yesus hanya penyelenggara. Pernah dengar itu? Itu adalah kata-kata yang wasted, saudara, yang tidak perlu. Kalau di sini kita punya contoh misalnya ya, Pak Frederick adalah bapak rumah tangga. Lalu dia bikin perusahaan. Lalu di perusahaan itu dia acting sebagai manajer, direktur utama. Lalu saya dari luar menilai, yang jadi pimpinan kantor itu adalah bukan direkturnya, tapi yang sejati pimpinan itu adalah Pak Frederick. Yang direkturnya adalah orang yang sama, itu hanya penyelenggara. Nah, sebab saudara yang lihat saya ngomong gini kan ketawa kan? Enggak penting Pak katanya, orangnya itu juga kok. Demikian juga dengan Allah Bapa, dia memang juru selamat, Yesus memang penyelenggara, tapi kan orangnya itu juga, oknumnya itu juga. Pada mulanya firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Terus buat apa dibahas? Kan gitu ceritanya. Yang penting kita lakukan adalah, ayo kita masuk ke dalam aturan kerajaan Allah. Allah memberikan kita upah yaitu dirinya sendiri, rohnya, supaya kita ada komunikasi dan dari roh inilah kita mendapatkan segala sesuatu yang kita imani. Makanya iman tanpa upah itu iman yang kurang lengkap, saudara ya. 2 Korintus 1 ayat 21. Ya, upah sudah diberikan kepada kita datang dengan iman, kita menerima keselamatan, kita dapat upah. Nah, dari upah inilah kita bergerak menjalani kekristenan kita. Sebab dia yang meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam, saudara perhatikan kata Kristus saya ganti dengan urapan boleh ya? Karena Kristus diterjemahkan dari Mesias, yang artinya pengurapan atau yang diurapi. Ya. Dia yang meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam pengurapan. Jadi kita diteguhkan di dalam pengurapan adalah Allah yang mengurapi. Ingat kita diteguhkan di dalam pengurapan. Inilah upah kita ketika kita datang percaya kepada Tuhan Yesus. Ayat 21-22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita. Jadi Roh Kudus yang ada di dalam kita adalah meterai yang memberikan Roh Kudus, pengurapan dan Roh Kudus sama, tidak mungkin dua hal yang berbeda, di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang disediakan untuk kita. Ini yang disebut eternal judgment, bukan sesuatu yang negatif, tapi upah yang diberikan, kesembuhan kita, umur panjang kita. Dan semua itu hanya kita dapat kalau kita simpan firman dalam hati dan dia akan bermanifestasi dalam hidup kita. Kemudian kita pindah di 2 Korintus 5 ayat 5, sekali lagi muncul Roh Kudus yang menjadi upah. Tetapi Allah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, yang mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang disediakan bagi kita. Saudara perhatikan ya, bahwa upah itu sudah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Itu sebabnya ada revolusi grace, karena banyak orang memikirkan penghakiman itu penghukuman. Terjadi revolution grace, bahwa grace itu adalah Allah tidak lagi menghukum, tapi memberikan judgment yang positif. Ya, jadi kita harus ikut aturannya. Kalau kita baca tentang Roh Kudus, bagaimana dia aktif di dalam gereja. Ya. Kita buka dulu 2 Korintus 13. Biasanya digabung-gabung sama versi King James. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah menyertai kamu sekalian. Tapi waktu bicara Roh Kudus, persekutuan. Kata persekutuan itu ada 3 arti. Ya. Perhatikan ke sini, kata persekutuan ada 3 arti. Koinonia itu artinya partisipasi. Ya. Kemudian ada intercourse atau hubungan yang erat seperti suami istri. Karena Kristus itu mempelai laki-laki dari gereja. Jadi benih yang diberikan itu oleh Roh Kudus melalui Alkitab itu harus kita tanam. Itu yang disebut intercourse atau hubungan yang erat, fellowship. Yang ketiga adalah
A gift jointly contributed, ini artinya karunia yang dipakai bersama-sama. Ya, jadi yang pertama adalah partisipasi Roh Kudus. Kemudian yang kedua, fellowship. Bukan sekedar relationship. Relationship, semua orang Kristen punya relationship. Asal dia sudah lahir baru, dia punya kekerabatan dengan kerajaan surga. Tapi tidak semua punya fellowship. Ya. Roh Kudus ingin kita punya fellowship. Yang ketiga adalah karunia, kemampuan Roh Kudus yang bermanifestasi di dalam gereja Tuhan. Ya. Kalau kita kembali ke Kisah Rasul, kita akan lihat ada banyak hal yang hilang dalam gereja Tuhan. Tidak semua gereja, ya. Ada beberapa gereja yang hilang hal ini. Dan saya tidak ingin ini hilang di Cibubur City Blessing. Ya. Tentang upah yang Allah berikan, yaitu Roh Kudus, rohnya sendiri. Saya temui di dalam Kisah Rasul, sesuatu yang hilang. Saya ingin ini kembali, khususnya di gereja kita ya, di tempat ini. Di tempat lain nanti tugas gembalanya masing-masing lah. Gitu ya. Saya akan bacakan ini ya, banyak sekali. Mudah-mudahan saudara betah bacanya ya, ini upah kita. Ini dia ya, perbuatan Roh Kudus di Kisah Para Rasul gereja mula-mula yang sekarang banyak hilang. Dan saya ingin kembali di Cibubur City Blessing. Di sini dikatakan, kami adalah saksi, demikian juga Roh Kudus. Kisah Rasul 5 ayat 32. Jadi Roh Kudus dan kita sama-sama bersaksi. Nanti, kemudian di Kisah Rasul 11 ayat 12, Roh Kudus bicara kepada Petrus, the Spirit atau Roh berbicara kepadaku untuk pergi. Sudah lihat ya. Kemudian Roh menunjukkan kepada Agabus. Roh berbicara kepada Nabi Agabus. Lalu Roh Kudus mengirim Barnabas dan Paulus. Kemudian ada komentar dari para rasul, kelihatannya sangat baik bagi Roh Kudus dan bagi kami. Ya. Kemudian Roh Kudus melarang kami, yaitu Paulus dan Silas, masuk ke satu daerah. Kemudian Roh Kudus tidak mengizinkan kami masuk ke satu daerah. Kemudian, nah ini hanya ada di versi King James, Paulus ditekan atau dipaksa oleh Roh. Itu ada di Kisah 18 ayat 5. Tapi harus lihat versi King James, saudara ya. Di versi bahasa Indonesia tidak muncul. Kemudian ada lagi Paulus merasa ditekan oleh Roh Kudus untuk melakukan sesuatu. Kemudian Roh Kudus berbicara kepadaku, kata Paulus. Kemudian Roh Kudus setelah membuat kamu menjadi penilik jemaat. Kepada jemaat ini dikatakan kepada penatua di Efesus. Kemudian ada pertanyaan dari Paulus, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Kemudian ada teguran Petrus kepada Ananias. Dikatakan, mengapa kamu berbohong kepada Roh Kudus? Kemudian kepada istrinya Petrus juga bilang, istri Ananias, kenapa kalian setuju mencobai Roh Kudus? Saudara, Roh Kudus satu pribadi yang aktif dalam gereja. Kemudian Petrus juga menegur orang banyak, dikatakan kamu selalu melawan Roh Kudus. Oh, Stefanus yang ngomong seperti ini sebelum jadi raja. Sebetulnya tidak ada kehidupan kekristenan tanpa Roh Kudus aktif. Gak ada kekristenan, saudara. Harus ada Roh Kudus. Tuhan Yesus katakan kepada muridnya, ada banyak hal yang aku ingin katakan kepadamu, tapi kamu gak bisa terima. Tapi kalau Roh itu datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Artinya Tuhan Yesus gak mau bicara, tapi Roh mau. Mengapa? Roh harus mengubah kita dulu menjadi ciptaan baru, lalu dia bicara sama kita. Makanya saya katakan Roh Kudus sering menjadi pribadi yang kesepian di tengah keramaian. Gak boleh Pak nyembah Yesus, boleh orang itu juga. Cuman yang merugi kita gak sadar bahwa ada Roh Allah yang besar di dalam kita. Harus kita ajak ngobrol kita. Karena dia begitu aktif. Saya lanjut lagi ya. Roh memberikan perkataan untuk berbahasa roh. Kemudian Roh memberikan perkataan kepada Stefanus pada waktu dia berdebat. Kemudian Roh berbicara kepada Filipus untuk membaptis sida-sida dari Ethiopia. Kemudian Roh Allah mengangkat Filipus. Saudara lihat aktif sekali Roh Allah. Sangat aktif sekali. Itu yang hilang di beberapa gereja. Di sini jangan ya, ajak ngobrol Roh Kudus. Itu adalah spirit of grace. Jadi kalau kita ada di bawah pengajaran grace tapi kita tidak aktif berbicara, namanya juga diajarkan.
Kita harus aktif dengan mentor kita yaitu Roh Kudus. Tanya dia, kita harus aktif. Karena setiap kita, saudara, ini yang poin yang saya mau tekankan. Setiap kita akan dihakimi oleh tahta kerajaan Allah. Kita buka sama-sama 2 Korintus pasal 5, ayatnya yang ke-9 mulai. Ya. 2 Korintus pasal 5. Sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya supaya kami berkenan kepadanya. Ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Saudara kalau baca ini jangan dilepaskan dari Roma 5 ayat 1 dan 2. Kita menghadap tahta pengadilan Kristus, kita datang dengan iman dapat upah, satukan dengan ini. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini baik maupun jahat. Kata jahat di sini adalah bad nature atau natural kita. Saudara tahu ada 2 natural. Yang pertama natural arah roh kita, yang kedua ada daging kita. Paulus mengatakan hiduplah dipimpin oleh roh supaya kita tidak dipimpin oleh yang jahat ini, bad nature kita. Nah sekarang yang menjadi hal fondasi dasar yang banyak menyimpang di dalam kumpulan anak Tuhan ya, kalau saya mau katakan gereja juga boleh gitu ya. Bahwa setiap kali kita bicara pengadilan atau tahta penghakiman, langsung kita bawa kepada penghukuman. Betul ya? Langsung kita tarik kepada penghukuman, ini yang menjadi masalah. Kita tidak mungkin dihukum oleh Allah karena dosa kita. Tidak mungkin saudara. Sekarang ada orang-orang yang berani mengatakan kalau bangsa Israel aja ditolak oleh Allah karena berdosa, apalagi gereja Tuhan. Tidak mungkin. Orang katakan Yesus datang karena dosa di dalam dunia. Dia membereskan dosa. Tapi kalau kita berdosa dia akan pergi. Terus ngapain dia datang? Saudara? Kalau emang dia mau pergi karena dosa ya nggak usah datang sekalian gitu kan. Ini yang menyebabkan pikiran banyak orang Kristen takut menghadapi penghakiman. Padahal penghakiman ini adalah penghakiman dari alam yang tak kelihatan yang sifatnya selalu positif. Ibrani pasal 6 dikatakan eternal judgment. Eternal judgment itu artinya penghakiman yang kekal, yang tidak berubah. Kita dihakimi untuk sembuh, dibenarkan, tidak pernah dipersalahkan, pelanggaran kita pun tidak diperhitungkan. Roma 4 ayat 7 kita buka, Roma 4 ayat 7. Ya. Saya mau katakan bahwa kita akan berurusan dengan dunia yang tidak kelihatan. Itu sebabnya Roh Kudus ada di dalam kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan ditutupi dosa-dosanya. Ini sudah sangat memberkati. Pindah ke ayat 8. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Manusia model apa yang kesalahannya yang tidak diperhitungkannya? Manusia yang tidak pernah berbuat salah atau manusia yang kudus, yang suci, yang seperti malaikat? Manusia yang selalu penuh dengan kesalahan itu tidak diperhitungkan. Jadi kalau kita tarik penghakiman Allah kepada penghukuman, kita akan error, saudara. Pada penghakiman itu, di dalam perjanjian baru, 90% memakai kata yang sama yang disebut krima. Krima itu tidak lain dan tidak bukan adalah decision atau keputusan. Setiap hari kita ambil keputusan, kita mau berjalan berdasarkan daging atau kita berjalan berdasarkan firman Tuhan. Keputusan. Maka Allah menghakimi kita juga berdasarkan baik dan benar. Ya, tadi 2 Korintus 5 katakan, kita semua menghadap tahta pengadilan Allah setiap hari. Setiap hari kita bangun, kita ambil keputusan, kita mau berjalan bersama roh, atau kita mau berjalan dengan akal budi kita. Gitu ya. Tuhan katakan, akui dia di dalam segala jalanmu. Jadi dalam segala jalan kita, akui dia. Jangan suruh Tuhan akui aku di jalanmu. Gitu ya. Misalnya aku adalah seorang pendeta. Aku ingin jadi pendeta yang begini. Aku ada di jalanmu, akui Tuhan kependetaanku. Gak laku itu, saudara. Aku adalah seorang pengusaha. Aku ingin menjadikan semua jemaat pengusaha di jalan Tuhan. Gak laku. Itu namanya kita minta Tuhan mengakui kita di jalan Dia. Tuhan ingin kita mengakui Dia di jalan kita. Apapun yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Maka dari Dialah kita akan mendapat penghakiman. Bapak Ibu Saudara mungkin ada yang masih ingat ayatnya bahwa penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Penghakiman dimulai dari rumah Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menghakimi kita atas dosa lagi.
Jadi dari rumah Tuhan inilah Allah sudah menjalin hubungan dengan kita. Dia taruh Roh Kudusnya di dalam kita untuk dia menghakimi kita. Entah yang kita buat baik atau jahat. Baik adalah kalau kita berpegang pada firman Tuhan. Jahat kalau kita memakai daging kita. Maka dari situ Allah dari situlah Tuhan Yesus memberikan reward kita. Jadi kita tidak hanya hidup di dalam kasih yang general. Allah mengasihi semua. Semua bangsa, semua agama Allah kasihi. Tapi ada kasih yang Allah ingin dialami oleh anak-anaknya, yaitu kasih yang termanifestasi. Demikian juga dengan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada di mana-mana, disebut omnipotent. Daud mengatakan kalau dia pergi kemanapun, ke atas langit Allah ada di situ. Dia ke ujung laut pun Allah ada di situ. Dia ke lembah orang mati pun ada di situ. Omnipotent. Tapi ada hadirat Tuhan yang dimanifestasikan, tidak semua itu mengalaminya. Barang siapa mengasihi aku akan memanifestasikan. Hadirat Tuhan manifestasi. Kita tahu hadirat Tuhan tidak pernah diambil dari kita karena kata hadirat dan kata wajah memakai kata yang sama dalam perjanjian lama. Kalau bicara wajah Allah, itu pasti hadirat Allah. Kalau bicara hadirat, pasti wajah Allah. Yeskiel mengatakan bahwa pada saat Roh Kudus dicurahkan, aku tidak akan lagi menyembunyikan wajahku kepada umatku. Artinya Allah tidak akan menyembunyikan hadiratnya. Sekarang masalahnya, saudara, kepada semua manusia Allah tidak menyembunyikan hadirat. Masalahnya kita merasakan atau tidak hadiratnya, itu tergantung kita. Gitu ya. Oleh karena itu saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara di tempat ini untuk sama-sama mengalami Tuhan. Jangan pisahkan iman dari upah, karena iman itu kita dapat upah. Karena iman kita dapat hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Karena iman kita hidup dalam kasih karunia Allah. Jadi perhatikan 3 kata ini, upah, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, dan kasih karunia Allah itu satu hal yang sama. Jadi kalau kita hidup dalam kasih karunia, usahakan kita mengerti, kita mendapat upah manifestasi dari Allah kita alami. Ya. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita bicara Alkitab bicara iman, bicara mengenai firman Allah, selalu dipakai kata membangun. Ya. Selalu dipakai kata itu, membangun. Artinya Allah ingin kita membangun hidup kita dari upah-upah yang kita terima itu. Dari kasih karunia. Jadi kita tidak sekedar diam, duduk menikmati grace gitu ya. Oh, gerejanya udah grace belum? Udah grace. Gerejanya masih Taurat. Itu enggak ada manfaatnya bicara seperti itu. Apakah kita mengalami upah atau tidak, Saudara? Ya, kalau saya katakan, Saudara, katakan pada kiri kanan Saudara, Tuhan sangat mengasihimu, itu half truth. Karena bukan hanya kepada Bapak Ibu Saudara Tuhan sangat mengasihi, kepada seluruh manusia. Karena begitu besar kasih Allah, maka dia memberikan anaknya yang tunggal. Tapi dia akan memanifestasikan dirinya kepada mereka yang menyimpan firman-Nya. Keputusan ada di tangan kita. Ya. Kita buka 1 Korintus pasal 3. Ya, ayat 8. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama. Ya, berkali-kali saya katakan bahwa gembala tidak lebih tinggi dari jemaat, betul ya? Ini dasar ayatnya. Baik yang menanam maupun menyiram adalah sama, masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaan sendiri. Jadi sebagai gembala dan pengerja semua, penilik jemaat, para pengurus gereja, itu juga harus aware terhadap upah ini. Ya. Lanjut. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Setiap kali kita bicara soal upah, kita bicara soal firman Tuhan, maka Tuhan Allah mengarahkan kita kepada bangunan. Kemudian, ayat 10, sesuai dengan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Ya, kata Paulus, sesuai dengan obrolan kami dengan Roh Kudus, kata Paulus. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap meletakkan dasar, orang lain membangun terus di atasnya. Maka tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini yang dikatakan tiap-tiap orang, ini adalah semua jemaat, termasuk pembicara. Harus memperhatikan bagaimana membangun. Dia akan mendapatkan upah, entah baik atau jahat, entah dari firman atau dari bad nature kita. Dari natural kita yang lama. Ya. Kemudian ayat 11, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain dari dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar emas, perak, batu permata, ini yang disebut dengan yang baik, ya, dari roh, atau kayu, rumput kering, atau jerami, ini yang disebut dengan natural yang jahat.
dari kedagingan kita. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Apa itu api? Api itu adalah firman Tuhan, kata Yeremia. Firman Tuhan adalah api. Bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi api akan menguji masing-masing pekerjaan orang. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji akan mendapat upah. Sekali lagi muncul upah, saudara. Ya. Bagaimana untuk dapat upah? Pekerjaan harus tahan uji. Bagaimana supaya tahan uji? Datang dengan iman. Karena tanpa iman, tidak seorang pun berkenan kepada Allah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ini membuktikan bahwa perkataan ini bukan untuk orang di luar Kristus. Kepada jemaat Kristus, jemaat Tuhan di Korintus, sapaan yang diberikan Paulus pada mereka adalah, hai orang-orang kudus di Korintus. Jadi ini adalah untuk gereja Tuhan. Sekali lagi penghakiman, bukan penghukuman. Jangan dibawa ke penghukuman, nanti kita akan blunder, error gitu ya. Penghakiman adalah niat baik Allah untuk memberikan kepada kita, memberikan reward atau upah. Kita semua yang punya anak, kita ngerti saudara ya, bahwa kita mengasihi anak-anak kita, tidak ada perbuatan apapun yang bisa membuat mereka, yang bisa membuat kita lebih mengasihi, tidak ada. Kalau perbuatan mereka baik, apa yang membuat kita lebih mengasihi atau tidak? Bukan. Kita akan memanifestasikan kasih kita akan kasih reward sama mereka. Tidak ada orang tua yang kasih reward tanpa anaknya berbuat sesuatu. Gak ada. Itu akan mematikan karakter anak itu. Dia akan merasa semua mudah. Dan sudah terbukti bahwa banyak anak-anak yang salah asuh karena terlalu diberi. Belum apa-apa sudah diberikan sesuatu yang belum waktunya. Karena dikasih reward, tanpa sesuatu, ya kita mengerti orang tua kita mengasihi anak. Orang tua di dunia aja seperti itu, apalagi Bapa di surga. Makanya dikatakan barang siapa menyimpan firmanku, aku akan memanifestasikan. Kalau enggak, itu akan merusak kita semua. Sama. Ya. Jadi semua yang Allah lakukan adalah supaya kita bertumbuh. Nah sekarang begini. Kunci daripada kita mendapat reward atau iman, itu tidak lain tidak bukan adalah ketaatan. Allah mencari ketaatan. Taat kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Roh Kudus yang ditaruh di dalam kita. Yohanes pasal 4 katakan, akan tiba saatnya orang-orang penyembah-penyembah benar, yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh, dan jadi Allah mencari orang-orang yang mau taat. Kalau seseorang membiasakan dirinya membaca firman secara reguler, entah dimulai pagi hari, entah mulai jam 10 atau sore atau siang, pokoknya dia sediakan waktu, dia taat. Maka Allah pasti akan mereward dia. Nah orang-orang yang mau men-skip ini, yang tidak mau lewat proses ini, lalu ingin hasilnya, ini yang disebut dengan segala macam yang disebut dengan keserakahan. Jadi orang serakah adalah ingin mendapat reward tanpa proses. Coba Bapak Saudara renungkan ini. Ini saya renungkan agak lama, jadi saya ngomongnya mungkin cepat saudara ya. Tapi Bapak Saudara bisa renungkan. Ada banyak orang ingin dapat reward. Dia lihat, kok anak Tuhan itu kok berhasil ya. Kok diberkati. Dia nggak tahu kehidupan anak Tuhan itu. Mungkin dia sudah bangun pagi, dia banyak spend waktu dengan firman Tuhan. Sehingga hidupnya diarahkan terus mendapatkan reward. Lalu dia ingin cepat. Maka ini yang disebut serakah. Dan Alkitab mengatakan keserakahan sama dengan penyembahan berhala. Betul ya? Ada ayatnya. Kenapa bisa sama? Karena pada saat dia ingin mendapat reward ini, tapi tidak melalui proses, maka dia akan memakai power yang lain yang disebut mamon. Atau koneksi, atau relasi. Jadi saya mulai renungkan, kenapa Alkitab kok begitu gamblang mengatakan keserakahan sama dengan berhala. Dia pakai power yang lain. Mendekati orang, dia pakai flashnya. Padahal Allah ingin kita taat, masuk ke dalam ketaatan. Bahkan penyembahan saudara. Ya. Penyembah yang benar itu, ada seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa worship atau penyembahan itu bukan sekedar lagu yang slow atau lagu-lagu penyembahan. Definisi penyembahan yang diberikan oleh Alkitab, ya, ada hukum di dalam menerjemahkan Alkitab disebut dengan hukum the first mention. Jadi pertama kali satu kata disebut dalam Alkitab itu biasanya konsisten sampai akhirnya.
Nah, kata menyembah pertama kali muncul itu di kitab Kejadian pada saat Abraham akan menyerahkan anaknya Ishak untuk disembelih. Dia berkata kepada pembantunya, kamu tinggal di sini, saya akan naik ke gunung untuk worship. Bahasa Indonesia bilang sembahyang, worship. Apa yang dilakukan di atas gunung? Abraham sedang taat, ingin menyembelih Ishak. Jadi kata worship itu adalah taat kepada suara Allah. Akhirnya dia dapat upah. Karena perbuatannya inilah, maka Yesus lahir dari keturunan Abraham. Jadi kalau kita ingin mendapatkan upah, kita hidup worship sebagai atau penyembahan sebagai lifestyle, itu adalah kita taat dengan roh Allah yang ada di dalam kita. Maka kita akan melahirkan lagu-lagu yang hidup, saudara, penyembahan yang hidup dalam hati kita. Nah, sekarang saya akan tutup dengan ini, saudara. Ada 3 tingkatan dari ketaatan kita. Kalau bicara ketaatan, yang maksud saya adalah ketaatan kepada Roh Kudus yang adalah upah bagi kita di dalam, ya. Nah, sekarang setelah Roh Kudus tinggal di dalam kita, dia berbicara kepada kita, dia memberikan judgment setiap hari tergantung dari pikiran kita, ya. Pikiran kita baik atau jahat. Dari natural yang baik atau natural yang jahat. Ingat ada 2 natural. Harusnya 1, ya, yaitu ciptaan baru. Tapi program lama, pikiran lama masih muncul. Kalau kita mau dapat segala yang baik dari Allah, maka pakai roh, hiduplah oleh roh. Gitu, ya. Nah, sekarang ada 3 tingkatan yang diceritakan oleh Yohanes mengenai kehidupan di dalam roh itu. Ya, ketaatan. Kita buka, ini ayat penutup, ya. 1 Yohanes 3 ayat 18. Di sini muncul ada 3 tingkatan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara kita semua sama-sama naik ke level yang paling atas, ya. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Tuh Pak, jadi jangan memperkatakan firman. Bukan, ini bukan konteksnya, bukan itu, ya. Bukan dengan perkataan saja atau dengan lidah, tetapi dengan 1, perbuatan dan kebenaran. Nah, saudara mungkin ingat ada perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan begini, ada 2 orang anak, yang sulung dan yang bungsu. Kepada yang sulung, bapaknya bicara gini, nak pergi ke kebun anggur, bekerjalah. Kemudian yang sulung bilang gini, oke Pak, saya akan lakukan. Tapi dia tidak lakukan. Lalu dia datang kepada yang bungsu, dia katakan, nak pergi ke ladangku dan bekerja. Dia bilang, aku tidak mau. Enggak mau. Tapi akhirnya dia pergi juga. Lalu pertanyaannya, yang mana yang melakukan? Yang pergi. Muncul ayat ini. Jangan dengan perkataan aja. Waktu kita dengar firman, ya kalau kita dengar firman misalnya, dengar kesaksian, misalnya Pak Wagem kesaksian, bangun pagi-pagi baca firman, tulis, renungkan, visualisasikan. Ya aku mau. Terus kita nggak lakukan. Ya kita sama dengan anak yang tadi. Itu kan Roh Kudus bicara, lakukan itu. Kita dengar firman, yuk ajak ngobrol Roh Kudus. Oh ada Roh Kudus, Roh Allah yang besar tinggal di dalamku. Ya aku mau. Tapi kita nggak lakukan. Itu sama dengan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ini maksudnya bukan dengan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Kata perbuatan di sini dipakai kata ergon, sama dengan di Yohanes 6 ayat 29 yang Yesus katakan, inilah pekerjaan yang Bapa ingin kamu lakukan. Kata pekerjaan dan perbuatan memakai kata yang sama. Ergon. Apa pekerjaan yang Bapak ingin kita lakukan? Hendaklah kamu percaya. Apa itu percaya? Menyimpan firman-Nya dan mengucapkannya. Yang kedua, dengan truth, kebenaran. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama hanya ingin saja, kita sering termotivasi, saudara ya. Waktu dengar khotbah kita termotivasi, tapi nggak tahu gimana caranya. Maka kita tinggal di lidah dan perkataan saja. Ya aku mau. Terutama waktu dulu awal-awal saya khotbah grace, saudara ya. Oh gitu, tapi nggak masuk ke dalam perbuatan dan kebenaran. Mengapa? Karena nggak tahu bagaimana caranya. Baru setelah Pak Wagem kasih kesaksian, duduk diam-diam, amin, oh itu caranya. Baru masuk ke dalam perbuatan. Apa yang diaminkan? Setiap kebenaran, baru masuk dalam perbuatan dan kebenaran. Makanya Allah mengatakan, aku mencari penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh, karena roh itu berbuat dan kebenaran. Kita bekerja dengan perbuatan dan kebenaran. Karena roh itu enggak diam, saudara. Roh itu mengajar kita segala sesuatu. Kalau dia mengajar lalu kita respon, itu namanya perbuatan. Makanya kalau kita satukan kedua ayat ini, Allah mencari penyembah yang menyembah dengan roh dan kebenaran. Kita dinasihatkan juga bukan hanya mengasihi dengan lidah dan perkataan, tetapi dengan perbuatan dan kebenaran. Ini klop.
Karena roh mengajar, kita berbuat, roh memberi kebenaran, kita berjalan dalam kebenaran. Maka kita klop ada di jalan Tuhan. Maka kita mendapatkan reward atau upah manifestasi dari Roh Kudus. Amin. Amin ya. Puji Tuhan, saudara akan diberkati, keuangan, kesehatan, umur panjang akan menjadi milik kita, asal kita mau bekerja, kita mau taat. Hidup, worship adalah gaya hidup kita ya. Worship bukan slow song, bukan fast song, worship adalah obedience, ketaatan. Dari situ akan muncul lagu-lagu yang menyembah Allah yang sesungguhnya. Amin, saya undang pemain musik maju depan yang akan berjalan.